Informasi dan inspirasi Rosatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Waalaikumsalam. pun. Ya pun. Pendengar dan pemirsa podcast RRI Bandar Lampung, saya Ihwan Wijaya, dan dalam podcast RRI Bandar Lampung episode kali ini akan membahas topik sangat menarik, yakni peluang kota anggur Pringsewu. Kali ini sangat spesial karena saya berkesempatan berbincang langsung dengan sosok muda hebat, yakni PJ Bupati Pringsewu, Bapak Dr. Marindo Kurniawan STMM. Apa kabar Pak PJ? Alhamdulillah sehat. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Senang sekali kami RRI Bandar Lampung bisa bersama Bapak di ruang kerja yang sangat istimewa ini Pak. Ya. Ya, mungkin kita tahu Pak bahwa beberapa waktu lalu Direktorat Buah dan Hortikultura Kementerian Pertanian RI ini sudah menetapkan Pringsewu sebagai kota anggur begitu. Nah, apa latar belakang penetapan Kabupaten Pringsewu sebagai kota anggur oleh Kementerian Pertanian RI ini, Pak PJ? Ya baik, terima kasih ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Ini saya kemarin kan dihubungi oleh Pak Dirut ya, Pak Kepala RRI ini Pak Iwan. Beliau menghubungi saya untuk bisa men-share berbagi pengalaman kaitan dengan identitas anggur salah satu kabupaten di Provinsi Lampung. Ya tentunya kita semua ini kan ada di wilayah Provinsi Lampung berbuat sesuatu untuk masyarakat yang pada akhirnya mampu untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di Provinsi Lampung. Nah untuk Kabupaten Pringsewu sendiri sebenarnya potensi anggur ini sudah ada sejak lama sebenarnya. Jadi saya ketika menjabat di 1 Maret ya 2023 sebenarnya hanya meneruskan kan. Kebetulan saja pada saat itu Kementerian Pertanian RI itu meminta kita untuk menetapkan sebagai kabupaten anggur yang pertama di Indonesia, karena memang belum ada yang ditetapkan secara resmi pada saat itu. Banyak daerah lain, kabupaten lain, kota sudah memiliki budidaya anggur, namun yang secara resmi dilegitimasi oleh Kementerian Pertanian baru kemarin di Kabupaten Pringsewu. Tentunya ini buah perjuangan dari proses-proses yang sudah ada, baik masyarakat petani anggur maupun asosiasi petani anggur. Nah, alhamdulillah di Pringsewu ini kita punya stakeholder yang bagus, yang baik, yang punya keinginan dari hati kecil mereka untuk dapat bertani anggur, yaitu asosiasi petani anggur. Kemudian dukungan semua pihak, baik DPRD Kabupaten Pringsewu, kemudian juga kita punya DPR RI, khususnya Komisi 4 yang juga sangat mendukung kita di sini untuk memberikan dukungan karena Komisi 4 ada di bidang pertanian. Mengawal kita dalam rangka terus meningkatkan budidaya anggur. Juga ada DPD RI juga support kita, dan pada akhirnya Kementerian Pertanian menetapkan Kabupaten Pringsewu sebagai kabupaten anggur pertama di Indonesia. Tentunya Kabupaten Pringsewu ini tidak bisa lepas dari karakternya, kulturnya. Saya sampaikan Kabupaten Pringsewu ini sesuai dengan undang-undang pembentukannya, namanya adalah Pringsewu. Tentunya Pringsewu itu dekat dengan kosakata 1000 bambu 1000. Maka identitasnya adalah bambu. Namun dalam perjalanan juga Pringsewu adalah sentra pertanian, sentra padi. Produksi padi kita itu cukup besar sehingga menjadi salah satu penyuplai lumbung padi di Provinsi Lampung. Nah maka kalau kita tetap berprioritaskan sebenarnya untuk urusan pertanian padi, pertanian padi. Namun ketika melihat potensi anggur ini, tentunya ini tidak juga menggerus potensi pertanian padi.
petani padi tetap melaksanakan aktivitas bertani padinya dengan lahan sawahnya. Nah, untuk anggur sendiri itu tidak membutuhkan waktu yang cukup banyak, sehingga petani padi tetap bisa bertani padi di pagi hari mungkin sampai dengan siang, lalu sore harinya dia bisa beraktivitas di anggur. Iya. Dan lahan yang dibutuhkan pun itu cukup dengan menggunakan lahan pekarangan. Nah, lahan pekarangan inilah menjadi potensi bagi Kabupaten Pringsewu. Iya. Kita punya lahan pekarangan mungkin tadi Pak Asisten 2 sampaikan 10 hektar ya Pak Asisten, Pak Maskur ya. Jadi ada 10.000 pekarangan itu yang kita bisa manfaatkan, salah satunya untuk anggur. Iya. Karena di Pringsewu juga kita dorong selain dengan anggur dalam rangka penanganan inflasi, kesejahteraan keluarga, kita juga mendorong masyarakat untuk bertanam cabai, untuk bertanam makanan bahan pokok lainnya, memakan pekarangan. Nah, ini salah satunya upayanya dengan menggunakan pekarangan itu untuk mengoptimalkan menjadi anggur. Mungkin Ya. itu. Nah, tadi Pak PJ sebutkan mungkin sebelum Pak PJ menjabat memang sudah mulai Ya. berproses begitu. Sudah. Lantas bagaimana proses akhirnya sehingga Pringsewu ini mendapatkan pengakuan itu Pak PJ? Oke. Tentunya pengakuan ini oleh Kementerian Pertanian ya, melalui Direktur Buah dan Florikultura. Ya, Florikultura. Nah, jadi oleh Direktur Buah setelah bertahun-tahun ya di Pringsewu itu dilakukan pengembangan bertani anggur. Kemudian Kementerian Pertanian melihat potensi semua potensi tentunya sudah dihitung, baik keinginan masyarakat, stakeholder, kemudian iklim dan cuaca, dan tentunya tata niaganya. Iya. Tata niaga anggurnya itu dilihat Pringsewu sudah punya kapasitas untuk melakukan pengembangan itu. Tinggal bagaimana kebijakan pemerintah daerahnya. Nah, ini yang mereka tunggu. Dan Direktur Buah melihat bahwa pemerintah Kabupaten Pringsewu punya punya keinginan untuk mengembangkan itu. Yeah. Nah, sehingga pada saat itu kita menetapkan Pringsewu untuk menjadi Kabupaten Anggur. Lalu kita menetapkan dengan surat keputusan kepala daerah ya, surat keputusan Bupati Pringsewu itu menetapkan bahwa Pringsewu sebagai sentra penghasil anggur. Lalu kita juga mendorong desa-desa untuk memanfaatkan pekarangannya di luar aktivitasnya sebagai petani padi, juga aktivitas lainnya mereka memanfaatkan waktu dan pekarangannya untuk manfaatkan untuk anggur. Nah, sehingga dengan surat keputusan tersebut menjadi dasar Kementerian Pertanian menetapkan Pringsewu sebagai Kabupaten Anggur. Lalu dukungan tentunya dengan adanya keputusan resmi tersebut, Kementerian Pertanian mempunyai dasar untuk mengalokasikan anggaran, untuk memberikan perhatian lebih dari Kementerian Pertanian dalam rangka mendorong Kabupaten Pringsewu sebagai Kabupaten Anggur. Dan alhamdulillah juga Gubernur Lampung, Pak PJ Gubernur Lampung, Pak Samsudin dalam hal ini, beliau sangat mendorong, sangat mensupport anggur menjadi komoditas yang menjadi ikon di Kabupaten Pringsewu. Beliau hadir langsung, dukungan pemerintah Provinsi Lampung bersama dengan beberapa OPD terkait di lingkup pertanian itu, di lingkup desa, hadir dan juga memberikan dukungan kepada kami Kabupaten Pringsewu agar mengembangkan karakter identitas anggur ini. Gitu. Ya, tadi Pak PJ sebutkan Pringsewu ini kita juga mungkin di luar warga di luar Kabupaten Pringsewu juga sudah mahfum dan sudah paham bahwa ikon kita adalah Pringsewu Seribu Bambu. Lantas bagaimana nanti identitas baru yang ditetapkan sebagai kota anggur ini berkolaborasi begitu Bang dengan branding bambu yang selama ini melekat di Kabupaten Pringsewu. Oke, baik. Tentunya branding bambu tetap menjadi karakter utama bagi Kabupaten Pringsewu. Tapi dalam perjalanannya tentunya kita melakukan sinergi, kolaborasi, dan hal itu bukanlah hal yang tidak bisa dilakukan.
Maka kita akan membranding anggur dan bambu itu di Kabupaten Pringsewu. Iya. Bagaimana nanti wisata selain anggur sebagai produksi pertanian buah Iya. menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi petani, juga menjadi tempat wisata, itu Iya. agrowisata, wisata petik anggur. Iya. Dengan datangnya masyarakat luar datang ke Pringsewu untuk wisata petik anggur, tentunya berdampak, kita akan berharap nantinya branding bambu juga bisa muncul di situ. Iya. Kita bisa menikmati anggur dihidangkan dengan tempat dari bambu. Kemudian karakter bambu juga kita munculkan. Nah, di sini tentunya sebuah kolaborasi ya, mensinergikan antara ikon bambu dengan ikon anggur. Ya, ikon anggur ini sebenarnya bukan ikon yang resmi gitu kan. Iya. Tapi dia muncul ketika memang saat ini daerah itu harus bisa mengembangkan inovasinya. Iya. Ya, tidak monoton dengan satu ikon, ya adaptasi dengan dunia kebutuhan ekonomi, tentunya ini kita perlukan. Tentunya kita ingat bagaimana Bandung itu mengembangkan stroberinya. Iya. Bandung mengembangkan stroberinya sehingga yang ada di pikiran masyarakat itu, keluarga, anak-anak pengen ke Bandung karena pengen petik stroberi, gitu kan. Padahal stroberi itu ya biasa aja juga gitu kan. Iya. Nah, ini kita di Pringsewu, kita akan coba dorong mengembangkan mindset. Selain kita punya tetangga kabupaten yang punya laut, punya pantai, kita ada destinasi baru yaitu petik buah anggur. Nah, tentunya buah anggur ini punya karakter kuat karena buah anggur ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu gitu. Iya. Ya, mungkin sedikit saya sampaikan, saya kecil saja itu langka nih Pak Kepala RRI. Saya kecil tuh susah makan anggur. Jujur aja. Karena menurut saya anggur tuh mahal. Ya. Dulu tuh adanya di supermarket King dulu jual. Yang jual anggur. Nah, hari ini saya melihat anggur bisa dinikmati oleh petani gitu kan, oleh masyarakat desa, dihidangkan bersama dengan singkong, ubi gitu kan. Biasanya di samping ubi itu ya pisang goreng gitu kan. Iya. Nah, hari ini Pringsewu bisa menghadirkan di sebelah ubi itu Iya. selain kopi juga anggur. Anggur. Kacang rebus gitu. Kopi juga. Ternyata saya diajarkan oleh Pak Maskur ini nih, Pak Sten 2. Di Pringsewu tuh ada metode minum kopi yang berbeda, Pak. Jadi minum kopinya di Pringsewu itu kalau di tempat lain mungkin di kabupaten tetangga pakai gula merah. Iya. Di tempat tetangga lain pakai gula semut gitu. Iya. Ya sama itu, gulanya sama itu. Tapi di Pringsewu kita minum kopi dengan anggur. Jadi nanti dicoba. Iya. Ini metode baru yang sehat ala Pringsewu, minum kopi dengan anggur. Inovasi baru ya, Bang. Nanti kita lihat, kita coba. Bukan inovasi, sebenarnya ini sudah menjadi kulturnya masyarakat sebenarnya. Iya, iya. Itu Pak asisten tuh nggak mau dia minum kopi kalau nggak Iya, sama iya. anggur. Iya. Baik. Gitu ya Bu Lita ya. Iya. Nah, jadi memang hikayatnya ini kan memang bahwa anggur salah satu buah yang disukai oleh Rasulullah. Nah, salah satu buah yang disukai oleh Rasulullah selain kurma itu kan adalah anggur. Anggur. Kalau ditarik lebih jauh lagi, bahteranya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu ini ada nih dalam Al-Quran kan. Nabi Nuh itu belum memberangkatkan bahteranya, perahunya itu, karena bibit anggurnya ketinggalan. Nah, itu nanti boleh dibaca lagi. Ya. Jadi ketika bibit anggurnya sudah tiba, baru berangkat tuh bahteranya. Baik. Sangat luar biasa Nabi dan Rasulullah itu terhadap anggur. Ya. Lalu Rasulullah sendiri sampaikan sangat menyukai anggur. Dan kalau kita melihat cerita-cerita zaman dulu kan, yang namanya raja dan bangsawan itu makanannya adalah anggur. Yang namanya pesta raja itu pasti ketika ada buah anggur. Ya. Nah, hari ini masyarakat Pringsewu menjadi raja-raja sendiri di desanya dengan menikmati anggur. Nah, gitu. Jadi luar biasa menurut saya, anggur menjadi identitas masyarakat dunia sebenarnya.
identitas kesejahteraan, kesehatan. Nah, hari ini anggurnya bisa ada di Pringsewu. Itu juga menjadi motivasi pengembangan buah anggur di Kabupaten Pringsewu. Baik, menarik ini obrolannya, Iya. perbincangannya. Oke. Dan tapi sebelum kita lanjutkan, Oke. kita pendengar dan pemirsa podcast RRI, kita break sejenak. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Pendengar RRI dan juga pemirsa podcast RRI Bandar Lampung, masih bersama dengan narasumber kita yang istimewa, PJ Bupati Pringsewu, Dr. Marindo Kurniawan, STMM. Ya, tadi sudah secara gamblang disebutkan Pak PJ. Iya. Lantas kalau berdasarkan data ini Pak PJ, potensi lahan di Pringsewu untuk budidaya anggur ini cukup besar. Kalau tidak salah kami mencatat 3.508 hektar. Lantas bagaimana nanti strategi pemanfaatan lahan ini? Ini cukup luas Pak PJ. Oke, baik ya. Sebelumnya saya koreksi dulu ya. Ya. Kalau 3.500 hektar itu adalah jumlah tanaman anggur yang sudah ditanam gitu kan. Iya. 3.500 itu yang sudah saat ini eksis tumbuh di Iya. Kabupaten Pringsewu. Iya. Kalau untuk potensi perkarangan Iya. itu tadi data disampaikan oleh Dinas Pertanian dan Pak Asisten 2 tadi Pak Maskur itu mencapai 10 hektar. 10 hektar ya. Nah, ini kan gitu ya Pak ya, 10 hektar. Nah, ini kan cukup luas. Perkarangan 10 hektar ini. Nah, inilah tentunya kami hadir, pemerintah daerah tentunya harus hadir di sini. Walaupun saya sampaikan tadi di awal, budidaya anggur ini kan dimulai dari keinginan masyarakat. Ya. Lalu ada stakeholder, ada asosiasi petani anggurnya, sehingga ini pemerintah daerah harusnya lebih mudah Ya. untuk mendorong ini. Namun tetap harus ada, kalau kata Pak Kepala RRI tadi, harus tetap ada peran pemerintah daerah gitu kan ya, gitu ya Bang Iwan ya. Nah, pemerintah daerah akan hadir. Ya. Kita dalam rangka pengembangan usaha petani anggur ini, tentunya pertama dengan surat keputusan tadi, maka akan mendorong pemerintah pusat untuk support di Kabupaten Pringsewu. Ya. Dari pemerintah daerah sendiri juga akan memberikan mendorong desa-desa Ya. untuk bisa melihat potensi anggur ini dulu. Ya. Ketika mereka melihat bahwa potensi ini secara produksi bisa memberikan nilai tambah ekonomi, kemudian nilai tambahnya lagi ketika agrowisata anggur ini bisa berjalan, maka akan ada nilai tambah lainnya. Ya. Tentunya ini akan menjadi daya tarik bagi masyarakat Pringsewu. Nah, ketika mereka sudah bisa melihat potensi-potensi itu, pemerintah daerah akan memfasilitasinya, baik dalam bentuk infrastrukturnya, kita menyiapkan benih anggurnya kan, Ya. pupuknya, dan sosialisasi bagaimana bertani anggur gitu kan, dengan testimoni-testimoni yang dengan setiap saat bisa dilihat tetangga sebelah itu sudah berhasil gitu kan. Yeah. Tetangga kampung sudah berhasil. Yeah. Itu mudah di sini jadinya. Nah, tinggal bagaimana masyarakat itu bisa memilih sendiri gitu. Ya. Nah, alhamdulillah hari ini tanpa pemerintah daerah terlalu mendorong itu sudah tumbuh gitu. Yeah. Nah, harusnya akan lebih mudah dalam rangka meningkatkan potensi pertanian anggur ini di Kabupaten Pringsewu. Ya. Gitu. Tadi Abang sebutkan ini nanti bisa jadi petik langsung begitu Bang ya. petik Nah, buah. selain nanti budidaya untuk konsumsi begitu Pak PJ, apa saja peluang lain yang nanti juga bisa dikembangkan dari anggur ini, seperti misalnya agrowisata atau iya. industri turunan lainnya Iya. Pak PJ? Oke, baik ya. Tadi disampaikan bahwa selain menjadi produksi anggur untuk dikonsumsi, untuk dijual ya kembali Ya. untuk dijual, karena memang potensi kebutuhan anggur lokal ini masih cukup besar. Saat ini kan anggur yang banyak beredar tuh adalah anggur impor gitu Ya. kan, anggur impor dari beberapa negara, dan ternyata kemarin ada sedikit kecelakaan kan, masalah ketika ada materi bahan yang tercampur di dalam buah tersebut. Ya. Nah, tentunya branding kita anggur lokal itu lebih sehat. Ya. Nah, itu anggur lokal lebih sehat, maka
insya Allah masyarakat itu akan lebih sehat ketika mengkonsumsi anggur lokal. Nah di samping konsumsi anggur lokal, di samping anggur untuk dikonsumsi, kita juga tentunya mengembangkan turunannya yaitu konsep agrowisata. Nah agrowisata ini tadi saya sampaikan kalau Bandung punya petik stroberi, maka Lampung melalui Kabupaten Pringsewu-nya ada petik anggur. Gitu. Ada anggur hijau, ada anggur ungu, ada anggur merah di situ kan. Nah tentunya ini sebuah pilihan ya, pilihan wisata bagi masyarakat luar dan masyarakat Lampung itu untuk datang ke Pringsewu. Dan harapannya tentunya petani anggur, asosiasi anggur di Pringsewu harus lebih siap untuk bisa menerima kunjungan dari masyarakat luar. Dan itu sudah terbukti sebenarnya, sudah banyak yang datang ke Pringsewu untuk mencari anggur. Namun sayangnya produksi kita yang kurang gitu kan, sehingga ketika wisatawan datang anggurnya sudah panen Pak, ada gitu kan, anggurnya sudah habis gitu ya Pak Asisannya. Jadi kita justru kewalahan gitu ketika musim libur nih, musim libur mereka datang pengen melihat anggur, namun sayangnya anggurnya sudah dipetik. Nah itu tentunya konsep agrowisata petik buah anggur menjadi fokus kami ke depan. Jadi tugasnya Bu Kadis Pertanian ini kan ketika sudah benihnya, pupuknya selesai, lalu selanjutnya Dinas Pariwisata akan hadir di situ, mengkolaborasi kegiatan anggur tersebut. Event-event kegiatan kita akan bertemakan tentang anggur dan bambu tentunya. Nah ini ya menjadi fokus ke depan. Kemudian juga tentunya kalau kita melihat turunan-turunannya tentu banyak pada akhirnya. Bagaimana anggur bisa jadi kismis gitu kan. Wah, kismis ini juga potensinya juga luar biasa juga, tapi ternyata jenis anggur yang bisa jadi kismis itu berbeda gitu kan. Akan lebih baik dengan jenis yang A, yang B gitu untuk kismis. Dan produk-produk olahan selanjutnya dari anggur bisa kita kembangkan selanjutnya. Rasanya ini punya potensi yang cukup besar dalam rangka menambah 2-3 kali nilai tambahnya di desa kalau ini benar-benar difokuskan. Bagaimana pemerintah desa, BUMDes di situ bisa mengambil potensi ini walaupun sebelumnya dia belum bergerak di bidang anggur. Tentunya dengan melihat potensi ini mudah-mudahan ini menjadi sebuah daya tarik begitu ya. Daya tarik dan ekonomi baru di masing-masing desa. Gitu, Mas. Nah, kalau tadi disebutkan ada potensinya cukup besar begitu. Kalau tidak salah ada sekitar 10 hektaran begitu. Nah, ini kalau bisa tahu tersebar di berapa kecamatan dan yang paling unggul begitu. Yang unggulannya di mana begitu, Pak PJ? 10 hektar itu kan lahan perkarangan ya. Jadi yang saya sampaikan lagi bahwa jangan salah bahwa saya dan Kabupaten Pringsewu tetap fokus dengan pertanian padi gitu kan. Nah, padi ini tetap menjadi fokus utama. Nah, yang saya sebutkan 10 hektar tadi adalah lahan pekarangan. Lahan pekarangannya. Nah, lahan pekarangannya 10.000 hektar. Itu tersebar di 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Pringsewu. Itu fokus utamanya saat ini yang sudah jalan itu ada di Kecamatan Ambarawa gitu ya Bu Lita, Ambarawa dan ada 6 pekon di Kecamatan Ambarawa yang sudah fokus ke penanaman anggur ini. Nah gitu. Nah tentu saja kan ini apa ya Pak PJ punya tidak mudah begitu untuk kedepannya bisa mencapai tadi petik buah anggur hingga akhirnya nanti jadi kawasan agrowisata dan seterusnya. Tantangan terbesar begitu Pak PJ dalam menjadikan anggur ini sebagai komoditas unggulan selain tadi disebutkan Pak PJ tetap padi begitu. Seperti apa begitu Pak PJ? Baik, saya melihat tantangan terbesarnya adalah bagaimana mempertahankan konsistensi ekosistem pertanian anggur ini. Jadi
bertani anggur bukan hanya sekedar bertani anggur lalu panen lalu dijual gitu kan. Tapi membentuk sebuah ekosistem. Nah, ini ekosistem anggur akhirnya nanti bagaimana menjadi sebuah konsep pariwisata, sebuah konsep ekonomi. Inilah pada akhirnya yang membuat saya itu menarik di hulunya dengan anggur, dimulai dengan anggur. Tapi kami melihat diawali dengan anggur, maka bisa menciptakan sebuah ekosistem. Ekosistem ekonomi yang bisa menumbuhkan ekonomi dimulai dari desa, pekon, lalu sampai dengan kecamatan dan kabupaten. Nah, untuk kemungkinan ini menjadi nilai tambah untuk mengatrol pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung tentunya. Dengan menambah wisata, datang ke Pringsewu, ya belum tentu hotelnya di Pringsewu, tapi dia menginap di beberapa kabupaten, ini kan menambah pertumbuhan ekonomi. Dari hal yang kecil, sederhana mungkin, rasanya kalau benar-benar dinawaitukan, ya kan, difokuskan, bisa menjadi sesuatu yang besar situ. Nah, tentunya tantangan tadi, bagaimana semua pihak, dimulai dari pemerintah Kabupaten Pringsewu, dinas terkait, itu mulai mencanangkan bahwa anggur menjadi salah satu fokusnya. Tentunya ada proses-proses perencanaan ya. Ini ada kepala Bapeda juga nih, Pak Imam. Kita ada RPJMD, kita ada RKPD, Pokir, Kua PPAS tuh. Dalam dokumen-dokumen tersebut juga sudah mulai mendorong adanya aktivitas anggur yang menjadi identitas Kabupaten Pringsewu. Kemudian juga masyarakat, petani dan stakeholder tuh asosiasi petani anggur, kemudian juga pelaku tata niaga ekonominya juga nanti. Ini juga menjadi sebuah tantangan untuk dikolaborasikan, disinergikan, menciptakan ekosistem nanti pariwisata, agrowisata, kemudian industri selanjutnya perkembangan industrinya. Hilirisasinya kan ini tadi ada kismis, ada kalau apa mungkin dodol anggur mungkin ini kan. Nah, ini hilirisasi ini menjadi nilai tambah selanjutnya. Nah, sehingga kosakatanya adalah ekosistem pada akhirnya. Mungkin itu. Nah, Pak PJ, kita tahu Presiden Prabowo ini untuk mencapai swasembada pangan dalam 5 tahun ke depan, ini kan tidak hanya fokus pada komoditas padi, tapi juga pada komoditas lain termasuk anggur yang punya prospek begitu. Nah, bagaimana menurut Pak PJ anggur ini dapat berkontribusi begitu pada upaya swasembada pangan yang dicanangkan Pak Prabowo, Pak Presiden kita? Ya, baik ya. Kalau dikaitkan dengan program Pak Prabowo, Asta Cita Pak Prabowo Gibran, itu kami melihat dengan adanya anggur ini ada 2 program prioritas beliau yang bisa kami terima manfaatnya di Kabupaten Pringsewu. Yang pertama, makan bergizi sehat. Kita ketahui makan bergizi sehat itu oleh ahli gizi yang nanti di satuan pelayanan tentunya ada telur, ada ikan, ada sayuran, dan ada buah. Nah, tentunya buah ini kalau memanfaatkan buah lokal tentunya akan menambah nilai tambah dari desa. Lalu konsumsi buah lokal tadi lebih sehat. Maka salah satu opsinya adalah buah anggur. Anggur menjadi sebuah komoditas pertanian buah yang bisa nanti menjadi salah satu menu dari makanan bergizi sehat. Tentunya ini menjadi sebuah keuntungan ya, menjadi sebuah potensi bagi petani anggur. Kita ketahui mungkin sekitar 7-8 miliar alokasi makanan bergizi sehat untuk satuan pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional. Dan itu ada di tingkat pekon. Lalu untuk memenuhi kebutuhan tersebut kan tentunya dari lokal gitu kan. Bagaimana BUMDes dan pemerintah desa mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, maka saya dari awal sudah menyampaikan baik pada jajaran pemerintah Kabupaten Pringsewu, pemerintah desa untuk bersiap menyambut program makanan bergizi sehat ini agar nantinya bahan baku untuk makanan bergizi sehat itu kita minta
berasal dari desa setempat. Iya. Lebih khusus lagi yang dikelola oleh masyarakat. Nah, sehingga nilai tambahnya ada di desa. Itu tadi salah satunya. Iya. Kemudian untuk kedaulatan pangan tentunya yang namanya kedaulatan pangan tentunya pasti itu padi ya. Iya. Padi, jagung ya kan. Nah, kami di Perseo tetap fokus bagaimana intensifikasi kaitan dengan mendukung kedaulatan pangan. Bagaimana kami produksi hari ini luas area sawahnya 2.000 ya. 13.000 hektar. Iya. 13.000 hektar itu setengahnya itu sawah irigasi. Iya. Setengahnya lagi sawah tada hujan. Tada hujan. Nah, maka kami kemarin fokus untuk mendorong bagaimana sawah tada hujan itu irigasinya ada tapi airnya nggak ada gitu. Ini saya sama Kepala Bapeda nih sama Pak Asisten 2 juga mendorong untuk agar irigasi kita bisa terairi air gitu kan. Bayangkan ketika 6.000 hektar ya, hampir 7.000 yang tidak bisa dari sawah itu kan hanya bisa 1 kali panen dalam setahun. Kalau saja yang kami lakukan tadi berhasil, maka petani bisa paling tidak 3 kali, 2-3 kali panen, 2 kali tanam itu masa tanam. Nah tentunya produksi padi akan bertambah di Kabupaten Pringsewu. Nah dalam rangka memproduksi padi tadi itu tentunya kesejahteraan petani juga harus dipikirkan. Nah makanya dalam rangka petani tetap fokus dengan kesejahteraannya padi, kami mencoba mencari opsi lain, yaitu dengan mencari opsi lain menambah kesejahteraan petani dengan tidak mengganggu pekerjaan utamanya dan lahan sawahnya, yaitu dengan bertani anggur. Yeah. Tadi kami sampaikan bertani anggurnya tidak mengganggu waktu-waktu mereka bekerja di sawah. Lalu juga tidak mengganggu lahan sawah karena mereka tadi ada 10.000 hektar itu lahan perkarangan. Yeah. Ada di belakang rumah, ada di samping rumah. Bahkan mungkin ada tingkat 2 rumahnya yang buat anggur gitu. Yeah. Karena di dinding-dinding pun jadi anggur tuh gitu Yeah. kan. Unik nih anggur. Nggak perlu lahan-lahan itu. Nah sehingga bisa saja bapaknya di sawah, anaknya anggur gitu kan, atau istrinya siangnya udah mulai anggur gitu. Baik. Nah ini tentunya dengan kalau prosesnya berjalan dengan benar, maka ekonomi petani itu akan bertambah gitu kan. PDRB per kapita desa, pekon, kabupaten bisa naik dengan adanya nilai tambah ini. Mungkin itu konsep dari kami pada akhirnya kan tadi menciptakan ekosistem. Nah itu kan bukan hanya produksi anggur, tapi ada agrowisata anggur, agrowisata, lalu ada hilirisasinya lagi nanti selanjutnya. Maka program kedaulatan pangan Pak Prabowo tadi membuat kesejahteraan petani. Kita ketahui tidak banyak saat ini anak muda mau jadi petani gitu kan. Anak-anak mereka jadi YouTubers gitu kan, atau jadi penyiar enggak ya. Di ruangan AC dingin gitu kan. Bahkan mau dikasih gaji 1 juta dia aja menjadi petani nggak mau anak muda sekarang gitu kan. Tapi ketika mereka asik melihat mereka ada di pertanian, kemudian mereka juga bisa menciptakan industri wisata, hilirisasi, mungkin ini bisa menggugah anak-anak muda ke depan, generasi muda ke depan, bahwa konsep pertanian ini adalah konsep penting dalam bernegara kan. Ini tulang punggung rakyat Indonesia. Ya kalau nggak ada makan gimana Indonesia ini gitu, untuk bisa bertani. Baik. Mungkin itu. Baik Pak PJ, sebelum kita masuk ke segmen ketiga, masih ada segmennya. Pendengar dan pemirsa podcast RRI Bandar Lampung, kita break sejenak. Iya. Kanal informasi dan inspirasi Terus 1. Pendengar dan juga pemirsa podcast RRI, kita sudah ada di segmen terakhir dalam podcast kita dengan topik peluang kota anggur Pringsewu. Mungkin Pak PJ tadi sudah secara gamblang lah begitu ya, menyampaikan penetapan anggur Pringsewu sebagai kota anggur dan seterusnya. Lantas apa target jangka pendek dan jangka panjang yang ingin dicapai dalam menjadikan Pringsewu ini sebagai kota anggur, Pak PJ? Oke, baik, terima kasih ya.
Tadi saya baru dibisikkan oleh Pak Maskur nih, stand 2 Bu Lita nih. Iya. Jadi ke depan tadi saya sampaikan di 2024 tahun itu ada 6 desa yang menjadi fokus prioritas penanaman anggur. Iya. Di 2025 ini kita pemerintah Kabupaten Pringsewu itu akan mendorong lagi, ada yang sudah siap ini 32 desa ya. Iya. 32 pekon yang nantinya sesuai dengan regulasi penggunaan dana desa. Salah satu poinnya adalah untuk ketahanan pangan, untuk peningkatan ekonomi. Maka pada poin regulasi itu kita mendorong pemanfaatan dana desa tersebut untuk pengembangan tanaman anggur. Dan tentunya bukan hanya 32 desa itu yang sudah siap gitu kan, dengan rancangan kegiatannya. Kita dengan telah ditetapkan sebagai Kabupaten Anggur, kita juga akan mendorong tentunya pekon-pekon yang lain dengan tidak harus dipaksa gitu kan, tapi mereka dengan analisa kajian ekonominya sendiri tentunya bisa melihat tetangga sebelahnya, getuk tular lah gitu kan, melihat bahwa potensi ekonomi ini bisa menjadikan sebuah ekosistem ekonomi. Dan pemerintah daerah mendorongnya, mudah-mudahan ini bisa akan lebih cepat ke depannya. Nah 32 desa ini potensinya di 2025 ini nanti pada akhirnya bisa memproduksi 25.000 kilogram ya, 25.000 kilogram anggur. Ya cukup banyak lah 25 kilogram anggur. Dan kita belum menghitung nanti potensi wisatawannya kan, potensi wisata yang hadir. Lalu ya tadi ketika mereka hadir maka ada ekosistem ekonominya, hotel bagaimana, kemudian mereka akan pasti menikmati kuliner di Kabupaten Pringsewu. Nah ini dampak-dampak ini yang dengan program ini kita menghitung ICOR-nya gitu kan. Kan ada hitungan bagaimana menghitung potensi hasil dari sebuah program ini dalam menghitung ICOR. Nah ini yang nanti akan coba kita hitung. Sehingga terukur program ini manfaatnya sampai kemana gitu kan. Itu ya jangka pendek. Kalau jangka panjangnya tadi kita Kabupaten Pringsewu bisa berhasil semua menciptakan ekosistem anggur di Kabupaten Pringsewu. Terakhir Pak PJ, ini sekaligus closing statement Pak PJ. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat dan juga pihak-pihak terkait mengenai peluang yang cukup besar menurut kami Kota Anggur Pringsewu ini. Silakan. Oke, ya baik. Terima kasih sebelumnya saya mengapresiasi ya bahwa dengan penetapan sebagai Kota Anggur ini adalah dukungan semua pihak, baik itu masyarakat, Asosiasi Petani Anggur, ini ada DPR RI, Komisi 4 juga hadir mendampingi kami, DPD RI, kemudian pemerintah provinsi, Kementerian Pertanian, dan pemerintah Kabupaten Pringsewu. Saya rasa ini sebuah paket lengkap kolaborasi ya. Kolaborasi yang semua berjalan dengan tugasnya masing-masing, namun pada muaranya menghasilkan semua program menjadi ikon baru yaitu Kabupaten Anggur. Tentunya ketika semua stakeholder ini sudah berkolaborasi seperti ini, harusnya ini menjadi sebuah modal yang besar. Kemudian masyarakat juga sudah bisa merasakan langsung yang sudah mencoba bertani anggur bahwa ada potensi ekonomi yang akan hadir di situ. Nah, saya sebagai pejabat bupati, sebagai kepala pemerintahan, tentunya harus menangkap potensi ini. Nah, tentunya ini yang kami lakukan dengan mendorong alokasi anggaran, kebijakan pemerintah daerah untuk mendorong adanya pengembangan ekosistem anggur. Nah, jadi ke depan ini konsepnya bukan hanya petani anggur, bukan hanya Kabupaten Anggur, tapi ekosistem anggur di Kabupaten Pringsewu. Tadi dengan ekosistem anggur, maka adanya pertanian anggur, kemudian ada pariwisata, agrowisata anggur, petik buah dan hilirisasinya. Nah, ini tentunya sebuah tantangan tidak mudah. Saya juga sebenarnya terbatas dengan waktu.
beberapa hari mungkin saya sudah kembali bertugas ke pemerintah provinsi. Iya. Ketika bupati wakil bupati nanti selesai ditetapkan, nah maka akan saya titipkan kepada bupati wakil bupati terpilih nantinya harapannya ke Iya. depan Pak Bupati atau Ibu Wakil Bupati atau Ibu Bupati nanti ke depan yang ditetapkan oleh KPU, dilantik oleh Pak Presiden, bisa melanjutkan program ini karena kami rasakan program ini banyak manfaat bagi masyarakat dan dirasakan langsung ekonominya oleh masyarakat. Dan tentunya semua pihak bisa terus konsisten dalam menjaga ini karena ini menjadi sebuah kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Pringsewu dan umumnya pemerintah Provinsi Lampung. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Ya. Pak PJ Bupati Pringsewu, Oke. Bapak Dr. Marindo Kurniawan STMM atas waktu dan kesempatannya berbincang bersama kami dalam podcast Ya. RRI Bandar Lampung. Semoga apa yang kita bincangkan ini bermanfaat khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Pringsewu dan juga di Provinsi Lampung. Amin, ya Rabbal alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Iwan Wijaya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Kanal informasi